Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan ya untuk HTML dan CSS untuk tingkat yang advance ya. Kemarin yang basic sudah kita pelajari. Bagi yang belum melihat bagian yang basic, harap menonton terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke sini. Oke. Jadi yang pertama di yang advance ini apa? Kita akan mempelajari mengenai layout dasar dari halaman web ya. Jadi halaman web yang akan kita kerjakan akan memiliki layout HTML seperti gambar yang ini ya, di bawah ini. Jadi ada header-nya, kemudian ada bagian top, ada bagian lesson, kemudian ada bagian message, ada bagian footer. Dikarenakan banyak halaman web yang memiliki header dan footer, HTML memiliki tag untuk keduanya. Selain menggunakan div class header dan div class footer ya, seperti pada pelajaran sebelumnya, kita juga dapat menggunakan tag header dan footer. Cara ini adalah cara yang lebih umum untuk digunakan ya. Yang lebih umum ini seperti ini ya, header, kemudian ada tag footer. Untuk yang lebih advance kita pakai tag div class ya. Ini header, ada footer. Oke. Kemudian untuk layout bagian atas, kita akan mengerjakan bagian atas dari halaman web ya. Jadi coba kita lihat layout yang digambar ini ya. Ada bagian top wrapper, kemudian ada container ya. Di sini saya punya H1, kemudian di sini ada P, kemudian ini link ya yang akan kita buat nanti. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara membuat background image ya. Jadi bagian atas yang akan kita kerjakan punya background. Kita dapat menentukan gambar ini dengan menggunakan CSS property background image yang harus ditulis seperti ini ya. Background image kemudian URL ya. Contohnya ini saya buat ini di index.html-nya seperti ini ya. Kemudian di style sheet-nya, stylesheet.css, ini div hey, kemudian background image, nah ini URL, kemudian saya kasih, ini kan nama filenya top.png. Oke, seperti itu. Kemudian warna teksnya saya buat white. Ya, silakan dicoba ya. Oke, selain memberi background image, kita bisa mengatur size-nya ya. Jadi pada saat menggunakan properti background image, jika gambar yang ditentukan memiliki size lebih kecil dari tempat yang disediakan, gambar tersebut akan diduplikasi hingga memenuhi seluruh ruang yang ada. Jika Anda ingin memperbesar gambar untuk memenuhi ruangannya tanpa duplikasi, jadi Anda ini bisa menggunakan properti CSS ini ya, background size cover ya. Ini ya, background size cover, maka dia akan mengisi seluruh bagian ini, bidang yang ada dengan gambar ini ya. Oke. Saya lanjutkan. Sekarang untuk layout bagian atas ya. Jadi kita akan menengahkan posisi elemen. Jadi untuk menengahkan kelas kontainer secara horizontal, kita dapat melakukannya dengan menentukan margin kiri dan kanan ke auto ya. Jadi ini margin kita kiri, ini kan atas bawah ya. Kemudian yang ini adalah kiri dan kanan. Kiri kanannya kita tulis sebagai auto ya. Jadi akan ditentukan secara otomatis ya di tengah nanti. Jadi Anda juga harus menentukan width dulu ya. Jadi widthnya ditentukan dulu sebelum menerapkan settingan yang ini ya. Kemudian transparansi dan spasi antara huruf ya.
Jadi dengan membandingkan halaman web yang kita kerjakan dengan hasil akhir yang diinginkan, kita dapat melihat perbedaannya. Jadi ini nanti kita akan buat hurufnya menjadi agak transparan, kemudian jaraknya agak besar. Dengan apa? Dengan opacity namanya ya. Jadi transparansi itu dengan opacity. Jadi untuk membuat elemen menjadi transparan, kalian dapat menggunakan CSS Property Opacity. Nilai yang dapat kalian tentukan untuk opacity yaitu antara 0 sampai 1 ya. Di mana 0 adalah yang paling transparan ya. Kalau 0 itu transparan banget, kemudian 1 adalah yang paling terlihat ya. Ini 1, opacity-nya 1. Kemudian letter spacing. Jadi sedangkan untuk jarak antar huruf, kalian dapat menggunakan CSS Property Letter Spacing ya. Ini contohnya letter spacingnya 2 pixel, ini yang 10 pixel ya. Kemudian membuat tombol ya. Kita akan membuat tombolnya pakai link ya, menggunakan tag A. Karena tag A elemen inline, kita tidak dapat menentukan ukuran dan spasiannya. Namun, kita akan cari tahu bagaimana untuk mengatasinya ya. Jadi, setelah ini akan kita bahas ya, biar bisa ditentukan ukuran dan spasinya. Oke, dengan apa? Dengan elemen inline block ya. Jadi elemen inline block itu memiliki karakteristik seperti elemen block dan inline. Jadi seperti halnya elemen inline block akan disejajarkan secara horizontal. Selain itu ukuran dan spasinya juga dapat dirubah sama seperti pada elemen block ya. Jadi ini kalau dibandingkan ya elemen block, contohnya div ya, tag div itu ya. Jadi height, width bisa ditentukan, margin padding bisa ditentukan, penjajarannya vertikal. Sedangkan kalau elemen inline block itu height, width-nya bisa ditentukan, margin padding-nya juga sama bisa ditentukan, penjajarannya horizontal. Nah, untuk elemen inline contohnya ini ya A ini ya, buat link ya biasanya A tag. Jadi height width-nya tidak bisa ditentukan, margin padding cuma bisa ke kiri dan ke kanan yang bisa ditentukan, penjajarannya secara horizontal. Jadi kita akan menggunakan ini ya, elemen inline block. Kemudian tag A tadi ya, elemen inline secara default, namun Anda dapat menggunakan CSS Property Display untuk mengatur display dapat memiliki nilai block, inline block atau inline ya. Contohnya ini. Jadi inline menjadi inline block. Sebelumnya itu seperti ini, sesudahnya seperti ini ya. Kemudian inline menjadi block, maka akan tadi apa secara vertikal ya. Kemudian block kita rubah ke inline block, maka habis vertikal gini jadi horizontal. Oke, kemudian di sini kita akan menentukan beberapa kelas ya. Jadi jika kalian memiliki elemen dengan CSS yang memiliki sedikit variasi, kalian dapat mengekstrak CSS umum dan CSS individu ke kelas yang berbeda, lalu menentukan keduanya. Jadi kalian dapat menentukan beberapa kelas dengan memisahkannya menggunakan spasi ya. Jadi ini div class button blue ya. Kelas buttonnya itu seperti ini kelas blue-nya, kemudian ini kelas red ya. Ini div class button red ya. Jadi kita berikan spasi saja ya. Oke. Kemudian menyesuaikan layout. Jadi mari kita sesuaikan layout halaman kita dengan berfokus pada hal-hal berikut. Jadi kita mengubah warna tombol saat sedang ditunjuk kursor ya. Jadi kalau kita tunjuk dengan kursor warnanya bisa berubah. Kemudian membulatkan sudut tombol, mensejajarkan teks ke tengah. Jadi
pas pointernya ke buttonnya, dia akan berubah warnanya. Kemudian sudutnya ya, jadi dibuat membulat ya, biar nggak kotak banget. Jadi sudut ujungnya ini. Kemudian mensejajarkan teks ke tengah, contohnya ini ya. Oke. Jadi dengan hover ya. Bila kursor menunjuk suatu elemen, maka elemen tersebut dalam status hover. Dengan menambahkan selektor hover, seperti pada gambar di bawah ini, kita dapat menentukan tingkah lakunya pada saat elemen dalam status hover ya. Jadi ini contohnya di index.html-nya H1 Proget ya, heading 1, kemudian di stylesheet.css-nya diberi ini ya, div.2 hover. Ya, jadi tidak ada spasi di sini ya. Langsung div.2 hover. Kemudian ke kurung kerawal buka ya. Kemudian diisi background color red. Jadi ketika ditunjuk oleh mouse ya, maka warna backgroundnya menjadi merah. Oke, kemudian border radius. Selanjutnya untuk membulatkan sudut elemen, kita dapat menggunakan CSS property border radius. Semakin besar nilainya, semakin bulat sudutnya. Jadi di sini saya punya contoh ini ya, div class box, kemudian box itu width-nya 200, height 100, background color orange. Nah, kita beri border radius. Semakin besar pixelnya di sini kan 10 pixel ya. Semakin besar angkanya, maka semakin bulat bentuk sudutnya ya. Jadi semakin pixelnya ini lebih besar, maka semakin bulat ujungnya. Oke. Sekarang kita akan menyesuaikan layout ya dengan text align. Jadi properti text align dapat digunakan untuk menyejajarkan elemen inline dan inline block. Nilai yang dapat kalian tetapkan untuk properti text align adalah left, center, atau right. Contohnya ini ya. Kalau saya buat text align-nya itu left, maka rata kiri. Kalau center berarti ke tengah. Kalau right, maka dia sebelah kanan. Kemudian kita tahu bahwa margin 0 auto dan text align center dapat digunakan untuk menengahkan elemen. Mari kita lihat perbedaannya di antara keduanya. Jadi kita menggunakan margin untuk elemen block line seperti container dan text align untuk elemen inline dan inline block seperti tombol dan teks. Jadi ini ya, tadi menengahkan dengan margin 0, kemudian atas bawahnya 0, kemudian kanan kirinya dibuat auto. Nah, ini kita juga bisa melakukan dengan pakai text align center. Ya. Kemudian kita akan menggunakan icon. Di sini kan ada ikonnya Facebook ya. Kemudian di sini ada icon Twitter. Gimana caranya? Nah, ini kita pakai font awesome ya. Jadi kalian dapat dengan mudah mencari icon dengan menggunakan font awesome. Di sana banyak icon tersedia yang dapat kalian gunakan untuk halaman web kalian. Jadi buka aja ini ya, https://fontawesome.com untuk melihat daftar icon yang dapat kalian gunakan. Jadi silakan dicoba-coba ya, ada banyak icon-icon di sini. Ada ikonnya Adobe ya. Yang sekarang lagi populer Adobe Valorant ya. Jadi karena mirip ikonnya mirip dengan Adobe, padahal Valorant itu game ya. Karena ikonnya mirip Adobe,
maka banyak yang buat meme ya, Adobe Valorant. Oke, saya lanjutkan. Gimana cara menggunakan font awesome? Jadi kalian dapat menggunakan font awesome dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Jadi pertama, muatkan link CSS font awesome di dalam tag head pada halaman HTML kalian ya. Jadi head, kemudian link rel, style sheet, kemudian href, max cdn, titik-titik, garis miring, font awesome ya. Kemudian tambahkan tag span dengan kelas FA dan FA nama icon untuk dapat menemukan nama icon pada halaman font awesome ya. Jadi ini span kelas FA, kemudian FA thread nama iconnya apa? Facebook ya. Ini FA, kemudian FA strip Twitter gitu. Oke, silakan dicoba ya tadi untuk yang iconnya, memberi icon ya. Nah harus sama ya, jadi bisa terserah mau dibuat register dengan Friendster ya. Kalau yang masih punya Friendster, cari aja logonya Friendster ya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita akan membahas layout header ya. Jadi mari kita lanjutkan ke bagian header. Layout HTML untuk header halaman yang akan kita kerjakan ditampilkan pada gambar di bawah ini ya. Jadi perhatikan bahwa warna latar belakang headernya sedikit transparan ya. Ya, bisa dilihat ya. Warna header warnanya lebih sedikit transparan. Oke. Jadi kita akan menggunakan opacity ya, sama RGBA. Sebelumnya kita telah menggunakan opacity untuk membuat elemen menjadi transparan. Namun masalah opacity adalah seluruh elemen menjadi transparan, termasuk elemen turunannya. Jika kita hanya ingin membuat warna latar belakangnya saja yang menjadi transparan, kita dapat menggunakan RGBA ya. Jadi kalau ini menerapkan properti opacity, maka tidak hanya latar belakang, tetapi logonya juga menjadi transparan. Tapi dengan menggunakan RGBA, jadi hanya latar belakangnya saja yang menjadi transparan ya, bisa dibandingkan. Yang ini logonya juga ikut transparan, yang ini tidak transparan logonya ya. RGB. Jadi untuk mengetahui RGBA, kita harus terlebih dahulu memahami RGB.RGB. Jadi RGB itu apa? RGB adalah cara untuk menentukan warna dengan kombinasi 3 nilai. Yakni red, green, blue ya. RGB itu red, green, blue. Cara kerjanya sama seperti format heksadesimal ya. Jadi misalkan di sini ada pagar FFF yang telah kita pelajari sebelumnya, kode warna ya, dengan format heksadesimal. Jadi di sini box 1, box 2 ya. Background colornya saya buat RGB ini 73201.192. Nah, ini sama saja dengan kode warna ini ya, pagar 49C9C0 ya. Sama ya warnanya. Nah, RGBA dapat digunakan saat Anda ingin menentukan transparansi warna. Jadi di sini kalian menentukan 4 nilai untuk RGBA, di mana nilai keempatnya alfa menentukan transparansi, di mana 0,0 adalah warna paling transparan, dan 1,0 adalah yang paling penuh. Contoh, di bawah ini menunjukkan perbedaan antara RGBA dan opacity. Jadi di sini di index.html-nya saya buat div class RGBA sample, kemudian div class opacity sample. Kemudian di stylesheet.css RGBA sample saya buat background color-nya seperti ini ya. Yang mana di sini saya tambahkan untuk transparansinya di sini 0,5. Kemudian yang ini pakai opacity background color RGB, kemudian opacity-nya sendiri ya.
Bisa dilihat ya, RGBA dan RGB saja yang ditambah dengan opacity. Jadi warna latar belakangnya jadi transparan, tapi tulisannya tidak jadi transparan. Kalau pakai opacity, sama tulisannya juga ikut transparan ya. Jadi seluruh elemen menjadi transparan, termasuk semua yang di dalamnya. Gitu. Oke, sampai sini dulu ya. Minggu depan kita akan membuat tautan login ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.